Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan firman Tuhan dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama beribadah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rio Rita Pakan dengan tema Fellowship of the Least Coin. Selamat beribadah. Selamat malam Bapak Ibu pendengar dan penonton Lentera Malam. Kembali berjumpa dengan kami dari Jemaat Rantepao. Malam ini kita akan merenungkan satu perikop pendek tentang pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, ya Tuhan kami, di malam hari ini kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan secara khusus sepanjang hari ini Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan sebahagian kecil dari firman-Mu. Berkenan berbicara kepada kami Tuhan, agar firman-Mu yang hidup senantiasa menghidupkan kami untuk lebih taat, lebih setia, dan dengar-dengaran kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi anak manusia, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Ibu Bapa, kita akan membaca satu perikop pendek dari Markus 12. Markus 12 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Ini sebuah perikop yang senantiasa selalu diingat atau tidak lagi menjadi asing bagi kita, yaitu persembahan seorang janda miskin. Markus 12 ayat 41 sampai 44, persembahan seorang janda miskin. Firman Tuhan demikian.
Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mengatur waktu kita, memberikan waktu-waktu terbaik kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibu bapa, renungan ini saya memberikan judul Fellowship of the Least Coin. Fellowship of the Least Coin, atau dalam bahasa yang dikenal oleh seluruh perempuan-perempuan Kristen di Asia adalah permut, persekutuan mata uang terkecil. Ibu bapak penonton Lentera Malam, mari kita coba membayangkan suasana yang terjadi di rumah ibadah itu. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya duduk dekat peti persembahan, lalu tibalah akta persembahan dan semua umat yang menyembah waktu itu maju ke depan. Karena tidak seperti kita sekarang, kalau dulu peti persembahan itu di depan. Lalu kemudian orang maju ke depan dan memberikan persembahannya masing-masing. Orang-orang kaya tentu memberikan persembahannya yang banyak. Lalu majulah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser uangnya, yang kira-kira setara dengan 1 koin, ya 1 koin Romawi terkecil waktu itu, kira-kira 1/8 sen. Ya kalau sekarang dengan kurs dolar dan kita bicara tentang rupiah, kalau itu dikonversi masuk, itu kurang lebih 1.625 per koin. Jadi untuk 2 koin itu kurang lebih 3.000 lebih. Tidak cukup 4.000. Tidak cukup 4.000. Bahkan tidak cukup 3.500. Tetapi kenapa Tuhan memperhatikan persembahan yang kecil ini? Sementara banyak di antara kita, terutama kita majelis gereja, suka sedih melihat persembahan-persembahan yang kecil masuk dalam pundi. Ya. Tetapi persoalannya di sini adalah perempuan janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya. Dia memberikan seluruh apa yang dia miliki pada saat itu. Hanya itu uangnya. Lalu dia memberikan semuanya. Artinya setelah itu dia tidak punya apa-apa. Ketika dia tidak punya apa-apa, berarti dia tidak bisa membeli apa-apa sepanjang hari itu, dan bisa jadi dia tidak makan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah program yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Kristen se-Asia, disebut permut. PWGT atau Persekutuan Wanita Gereja Toraja juga mengenal itu. Pertanyaannya adalah, apakah program itu masih dilaksanakan, baik sebagai individu maupun sebagai persekutuan perempuan-perempuan Kristen? Kemarin saya mencoba menghubungi Kepala Bagian Perempuan dan Anak di PGI dan menanyakan, apakah permut ini masih dilaksanakan oleh perempuan-perempuan se-Indonesia, perempuan-perempuan Kristen se-Indonesia.
Lalu dia katakan ada yang masih melaksanakannya, tetapi ada juga yang tidak. Ataupun kalau dia melaksanakannya, mereka pakai sendiri untuk kebutuhan sesuai peruntukannya. Tetapi yang paling rajin melakukan atau masih melaksanakan program ini adalah perempuan-perempuan di Indonesia Timur, secara khusus NTT, NTB, dan mungkin Papua ke sana. Saya mencoba membuka tata kerja PWGT, dan di dalam tata kerja masih ada tertulis satu kata tentang permut. Tetapi persoalannya, rasa-rasanya sudah lama sekali program ini tidak dilaksanakan. Karena itu hari ini saya mencoba mengangkat itu untuk mengingatkan kita kembali, secara khusus perempuan-perempuan Kristen di gereja Toraja. Fellowship of the Least Coin atau persekutuan mata uang terkecil permut ini lahir dari pengalaman perjalanan 6 orang perempuan Kristen, 1 dari India, 1 dari Jepang, dan ada 4 orang dari Amerika. Sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu di tahun 1956. Sebagaimana kita tahu bahwa sesudah Perang Dunia Kedua, negara-negara di Asia sangat porak-poranda. Masyarakat Asia masuk ke dalam suatu tatanan yang amat berat karena mereka menghadapi akibat dari Perang Dunia yang Kedua itu. 6 perempuan Kristen ini dalam sebuah perjalanan iman mereka melihat sebuah kebutuhan besar, yakni rekonsiliasi dan pemulihan hubungan-hubungan antar bersesama. Lalu kemudian mereka berenam bertekad memperkuat persekutuan perempuan Kristen di tengah-tengah konflik antar bangsa dan memikirkan tindakan konkret apa untuk mewujudkan solidaritas kehidupan antar perempuan yang saling menopang. Jadi ada sebuah pengalaman yang memicu sebuah tekad dari 6 perempuan Asia, 2 perempuan Asia dan 4 perempuan dari Amerika, yang melihat bahwa akibat Perang Dunia Kedua ini sangat banyak dampaknya terhadap kehidupan bersesama, secara khusus terhadap kehidupan perempuan-perempuan Kristen. Lalu mereka berpikir, kira-kira apa tindakan konkret, apa program konkret yang dapat kita lakukan untuk menopang dan memperkuat kembali solidaritas kehidupan. Lalu kemudian seorang perempuan yang berenam ini, Santi Salomon dari India, memberikan pendapatnya bahwa sama seperti persembahan janda yang miskin, kita perempuan-perempuan Kristen juga dapat mempersembahkan mata uang terkecil yang kita miliki, tetapi tentunya dengan hati kita, dengan segala cinta yang kita miliki, sehingga sekalipun mata uang yang kita berikan itu adalah mata uang terkecil, tetapi dapat memberikan arti bagi mereka yang membutuhkannya. Ini sebuah ide, ini sebuah bentuk konkret yang sangat menarik dan sangat menguatkan. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih, saudara-saudara, dengan uang terkecil dapat membangun kehidupan bersesama, terutama perempuan-perempuan yang sangat membutuhkannya. Pemberian yang sungguh adalah kesediaan membuang kebanggaan diri kita dan mengosongkan hati untuk diisi dengan kasih dan pengampunan dari Allah. Pemberian yang sungguh
adalah kesediaan kita membuang segala kesombongan kita, membuang segala kebanggaan yang ada kepada kita, mengosongkan hati kita, dan memberi tempat untuk kasih dan pengampunan yang dari Allah. Ketika Allah memberikan kasih dan pengampunan, tentunya kewajiban kita adalah meneruskan kasih dan pengampunan itu bagi banyak orang. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara pendengar Lentera Malam, untuk menandai ide ini, dimulailah suatu persekutuan di mana perempuan-perempuan Kristen dari berbagai bangsa saling mendoakan, ditandai dengan simbol kreatif yang menandai kepedulian perempuan, yaitu persembahan mata uang terkecil dari negara masing-masing. Mata uang terkecil. Ya, kalau kita berpikir, kalau uang yang terkecil yang kita berikan dalam persembahan kemanusiaan ini untuk berarti bagaimana? Tetapi persoalannya di sini adalah bahwa diberikan dengan hati, dengan kasih. Dan ketika kita memberikan, tentu kita tidak melihat bahwa inilah koin yang terkecil, tapi dalam pandangan iman kita, terkecil bagaimana yang dapat dipersembahkan bagi upaya rekonsiliasi dan pemulihan kemanusiaan, secara khusus kehidupan perempuan-perempuan Kristen di Asia. Lalu kemudian dana-dana ini, kalau di dalam aturannya bahwa dana-dana yang dikumpulkan pada saat Hari Doa Perempuan se-Asia itu dikumpulkan lalu disalurkan, dikirimkan langsung ke Komisi Perempuan dan Anak di PGI. Kalau kita di Indonesia, ya, kita perlu menyalurkan dana itu. Tidak boleh tertinggal pada diri kita, tidak boleh juga tertinggal dalam organisasi-organisasi persekutuan kita. Karena apa? Karena dana-dana tersebut akan terus disalurkan bagi kebutuhan-kebutuhan perempuan dan anak. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perlindungan anak, di bidang pelatihan pengembangan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender, juga bagi program-program kemanusiaan akibat peperangan, akibat bencana alam, dan korban-korban ketidakadilan. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang ini semua, inilah persoalan yang sangat melilit bangsa dan negara kita, kehidupan bersama. Terlalu banyak ketidakadilan yang terjadi, terlalu banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, terutama sekarang ini. KDRT ada di mana-mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada lagi perkawinan dini anak 6 SD dengan 12 kelas 2 SMP, dan orang tuanya mengawinkan mereka. Ada juga penculikan di NTT di mana perempuan diculik lalu kemudian dipaksa kawin. Okelah, itu budaya, tetapi dalam perspektif Kristen ini sudah tidak tepat. Pemaksaan. Lalu kemudian kita melihat masih banyak sekali kepemimpinan-kepemimpinan yang tidak mengakomodir hadirnya perempuan-perempuan. Sementara kita percaya ketika ibu-ibu kita ada di posisi-posisi pengambil keputusan, mereka masih akan membawa hatinya, tidak sekedar pikiran dan intelektualitas mereka, tetapi mereka membawa sense of belonging, rasa memiliki, sense of crisis, rasa terhadap masalah-masalah yang ada. Saudara-saudara, bagaimana caranya mengumpulkan koin-koin terkecil itu? Kita diminta untuk melakukan pengumpulan setiap hari kalau perlu di rumah kita masing-masing. Kita mungkin punya kotak atau kaleng kecil. Setiap koin yang kita miliki dapat kita simpan di situ.
Mungkin itu tidak berharga saat itu, tetapi kita percaya bahwa pada saatnya itu akan sangat berguna. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Ketika Tuhan Yesus melihat persembahan janda miskin ini, maka nilainya memang kecil. Tetapi dari segi kemampuan perempuan ini, maka dia memberikan yang terbesar. Karena dia memberikan semuanya. Sementara orang-orang kaya memberikan persembahan yang banyak, tapi mungkin itu hanya bahagian kecil dari miliknya. Tuhan melihat apa yang tidak dimiliki, tidak dilihat oleh manusia, yaitu nilai hidup kita, nilai persembahan kita. Yang kedua, penilaian Tuhan berbeda dari penilaian manusia. Memberi dari semua yang dia miliki, dan inilah yang disebut korban. Jika perempuan itu berani mengorbankan hidupnya hari itu, bahkan mungkin dia bisa mati karena tidak makan, dan itulah persembahan yang terbesar, ya, seluruh hidupnya. Penilaian Tuhan berbeda dari penilaian manusia. Dan itulah korban persembahan janda miskin itu. Yang ketiga, Tuhan melihat refleksi iman kita melalui persembahan syukur, yakni memberikan seutuhnya yang terbaik. Memberikan hidup kita, waktu kita, kemampuan kita, kepintaran kita, apapun yang kita miliki, berikanlah itu sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu bapak, pergumulan perempuan dan anak sekarang ini terlalu banyak. Koin-koin kecil kita akan menolong mereka dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan ke depan PWGT kembali menggiatkan ini, permut, sehingga persembahan mata uang terkecil ini, persekutuan mata uang terkecil ini dapat disalurkan bagi banyak anak-anak yang membutuhkannya. Menutup renungan ini, ibu bapak, saudara-saudara, saya tidak meminta kita untuk memberikan uang receh ke dalam persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi memberi persembahan itu tentu sesuai dengan hati kita, tentu sesuai dengan bagaimana kita memandang kasih dan pemeliharaan Tuhan, baik kepada kita masing-masing, baik kepada anak-anak cucu kita, maupun kepada saudara-saudara kita. Karena itu, sekali lagi, ibu bapa, persembahan janda yang miskin mengajarkan kita banyak hal tentang kata memberi, tentang kata mengulurkan tangan, bukan kata menadahkan tangan. Dan permut haruslah menjadi sebuah tindakan konkret iman seorang perempuan Kristen. Mudah-mudahan perempuan-perempuan gereja Toraja mulai mengumpulkan koin-koin terkecilnya untuk kebaikan sesamanya perempuan dan juga kebaikan anak-anaknya. Kiranya Tuhan lebih memperlengkapi kita dalam memahami bagaimana arti memberi hidup ini selagi masih ada waktu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Di taufan gelap ku
Meski berjalan di lentera gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ibu bapa pendengar, kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa malam ini Engkau kembali mengajarkan kami satu hal yang sangat berarti tentang memberi diri, memberi persembahan bagimu. Sekalipun kami belajar tentang persembahan janda yang miskin, tetapi ajar kami juga Tuhan untuk meneladani janda itu, memberikan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya bagi persembahan di rumah-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, agar setiap kami betul-betul menyediakan hidup kami, menyediakan yang terbaik untuk memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Seturut apa dan bagaimana kami memandang belas kasihan Tuhan kepada kami. Bapa Surgawi, kiranya firman ini memenuhi hati kami semua, terutama perempuan-perempuan Kristen di seluruh Asia, bahkan di seluruh dunia, dan terlebih khusus di Gereja Toraja, sehingga kami mulai mengumpulkan koin-koin yang terkecil untuk kebaikan sesama kami perempuan, untuk kebaikan anak-anak kami. Oh Tuhan, begitu banyak kekerasan, begitu banyak persoalan yang melingkupi perempuan dan anak di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia. Ada trafficking, penjualan anak-anak kami, penjualan perempuan, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan seksual, ada penculikan perempuan, ada perkawinan dini dan sebagainya. Tuhan, kami percaya Engkau maha melihat dan maha mengetahui. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong kami semua. Bapa Surgawi, tak lupa kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Berkenan Tuhan memberkati semua orang yang memberikan diri untuk menangani virus ini, mulai dari seluruh pemerintah bangsa di dunia, terutama di Indonesia, seluruh tim-tim penanganan COVID, semua garda-garda terdepan, para perawat, dokter, seluruh orang yang bertugas di rumah sakit, semua rumah sakit dan tempat-tempat di mana pasien-pasien dirawat, semua alat-alat yang dipakai, makanan, minuman dan obat-obatan, bahkan semua perawatan yang diterima, juga saudara-saudara kami yang terus bekerja di laboratorium untuk mendapatkan obat penangkalnya. Tuhan berkenan memberkati semua usaha ini. Tuhan berkenan memberkati kami semua agar kami memiliki hikmat untuk sungguh-sungguh bersatu hati untuk melawan virus corona ini. Biarlah pandemi ini mengajarkan kami banyak hal tentang Engkau Tuhan satu-satunya yang harus didahulukan, yang harus disembah dan dimuliakan. Bapa Surgawi, ampuni salah dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk terus mengampuni
orang lain yang bersalah kepada kami, dan terus belajar mengasihi setiap orang seperti Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan sejati. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diingatkan kembali dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, mari terus utamakan keutamaan Kristus di dalam kehidupan kita setiap saat. Selamat malam dan sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya.